langsung saja bersihkan gali-galur tersebut atau fosil gali-galur tersebut dengan bersih sebersih-bersihnya ya. Setelah dibersihkan, jikalau gali-galur tersebut sudah ada ikat cincinnya, sebaiknya dilepas di ikat cincin sehingga tidak ada ikat cincinnya. Kalau sudah bersih dan terlepas dari ikat cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Suryo Channel. Kali ini saya akan membahas tentang gali-galur. Dikarenakan banyak sekali dari sahabat-sahabat yang menginginkan saya untuk mengulas tentang fosil dari sebuah kayu, terutama fosil kayu kelor. Sebenarnya saya bukannya tidak mau mengulas sahabat-sahabat ya, tapi dikarenakan saya tidak mau menyinggung perasaan dari sahabat-sahabat yang mungkin ada lain pendapat dengan saya, dikarenakan beberapa hari yang lalu itu ada seorang sahabat yang tersinggung dikarenakan hanya karena perbedaan pendapat. Menurut saya hal itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Tergantung kita mau mensikapi dengan dewasa atau kita bersikap seperti anak-anak. Sehingga apa yang tidak sesuai dengan pandangan kita itu kita benci sampai kita caci hingga kita mencemoohnya. Sebenarnya tidak boleh begitu sahabat-sahabat ya. Karena di sini semuanya tidak ada orang yang nomor satu, semuanya mempunyai kekurangan dan kita di sini semuanya itu belajar untuk saling mengisi dan saling memberi antar satu dengan yang lainnya. Asah asih asuh. Mungkin saya bisa mendapatkan atau melengkapi sesuatu hal dari sahabat-sahabat semuanya, begitupun sebaliknya. Kita di sini saling melengkapi. Tidak ada kata bersaing di hadapan saya, tidak ada kalimat untuk menjatuhkan dari diri saya. Karena di sini saya hanya membagikan pengetahuan-pengetahuan yang saya ketahui pada sahabat-sahabat, karena ilmu kalau dibagikan itu akan lebih bermanfaat lagi dan tidak akan habis dan akan bertambah, berkembang. Menurut saya begitu. Kalau menurut sahabat-sahabat mungkin yang mempunyai prinsip atau perbedaan lain, saya persilahkan, tidak apa-apa. Itu sesuai dengan pengetahuannya sendiri-sendiri. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat dalam dan sangat luas. Tidak hanya dari pendapat saya saja yang benar dan tidak hanya dari pendapat orang lain saja yang benar. Kita semuanya mempunyai kekurangan. Nah, untuk saling mengisi kekurangan tersebut, sebagai makhluk sosial, itu harusnya saling memberi. Dalam artian, saling menggenapi apa yang menjadi kekurangan saudara kita, sesama manusia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung saja saya akan mengulas sedikit tentang fosil gali-kelor ya. Nah, teman-teman, yang di hadapan saya ini adalah cincin fosil gali-kelor, yang artinya gali-kelor yang sudah membatu atau gali-kelor yang sudah menjadi batu di usia ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi menurut prediksi saya, ini adalah fosil gali-kelor yang di usia ratusan tahun. Saya bilang begitu dikarenakan ini belum mengkristal, masih membatu. Dan buat sahabat-sahabat yang masih pemula, khususnya yang masih pemula ya, untuk mengetahui jenis fosil gali-kelor itu mempunyai tuah yang cukup kuat atau tidak, biasanya atau tentunya yang pasti itu kesulitan. Dikarenakan buat sahabat-sahabat yang masih pemula, itu berawal dari penasaran sehingga menjadi suka. Kebanyakan begitu. Meskipun tidak semuanya begitu, yang saya jumpai di lapangan kebanyakan begitu. Penasaran dikarenakan mitosnya, penasaran dikarenakan kelangkaannya dan lain sebagainya. Dan untuk menentukan fosil gali-kelor itu mempunyai tuah yang cukup kuat atau tuah yang memadat. Dalam artian memadat itu adalah himpunan energi alam yang berusia ratusan tahun hingga ribuan tahun hingga memadat pada fosil gali-kelor tersebut. Itu kuat atau lemah, itu kita bisa melihatnya dari
jenis fosilnya tentunya bisa diperhatikan sendiri. Tentunya pada fosil Gallikelor yang memang sudah benar-benar membatu, karena dikatakan fosil itu Gallikelor yang sudah membatu. Dalam artian 100% membatu meskipun belum mengkristal, itu yang sudah membatu. Yang kedua, bagian seratnya itu sangat halus seperti ini. Bisa diperhatikan, ini cukup halus. Karena fosil Gallikelor bermacam-macam variasinya. Ada yang agak kasar seratnya, sehingga kalau diasah kurang begitu menawan, kurang terlihat, belum terlalu mengkilat atau kurang halus dikarenakan seratnya masih kasar atau kurang padat. Dan itu terjadi pada fosil Gallikelor yang belum 100% membatu. Nah, dalam artian 50% memfosil, jadi setengah membatu. Begitu. Yang kedua, atau memang fosil Gallikelor tersebut sudah membatu, 100% membatu, tapi kualitasnya yang bisa dibilang kualitas biasa. Nah, di sini saya tidak mau menyebutkan kualitas buruk atau jelek ya, karena apapun ciptaan Tuhan itu pasti baik dan sempurna, hanya saja diberi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semua itu ada alasan dan maksudnya tentunya, dan hanya Tuhan yang Maha Tahu. Ini sudah pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, sekitar kurang lebih 1 bulanan lah, untuk mengenali jenis fosil Gallikelor yang tuahnya cukup kuat atau energi alaminya cukup kuat, atau bisa dibilang cukup padat menyimpan energi alam. Bisa diperhatikan sendiri. Ada juga sahabat-sahabat yang masih pemula itu masih kebingungan membedakan antara fosil Gallikelor yang seratnya sudah betul-betul padat, sudah 100% membatu. Gimana ya, namanya pemula, sudah wajar itu kalau sudah kebingungan sehingga tidak bisa membedakan. Karena yang bisa membedakan tentunya sahabat-sahabat yang sudah ahlinya ya, yaitu sahabat-sahabat yang sudah puluhan tahun menggemari fosil Gallikelor, tentunya sudah hafal betul. Jikalau sahabat-sahabat yang masih pemula masih kebingungan atau masih susah untuk membedakan atau memilih fosil Gallikelor yang seratnya padat dan 100% sudah membatu, itu bisa ditanyakan kepada ahlinya secara langsung yang terpercaya. Dan kalau tidak bisa menemukan ahlinya di sekitar kita, atau dalam artian kita tidak mempunyai teman yang mempunyai keahlian di bidang fosil Gallikelor, kita bisa melihat dari segi energinya melalui rasa. Jikalau melalui rasa kita tidak bisa, sahabat-sahabat langsung saja bersihkan Gallikelor tersebut atau fosil Gallikelor tersebut dengan bersih sebersih-bersihnya ya. Setelah dibersihkan, jikalau Gallikelor tersebut sudah ada ikat cincinnya, sebaiknya dilepas di ikat cincin sehingga tidak ada ikat cincinnya. Kalau sudah bersih dan terlepas dari ikat cincin, rendam Gallikelor tersebut dengan air matang yang bisa untuk diminum. Rendam sekitar 2 atau 3 menit juga boleh, lalu diminum. Lakukan itu sehari 3 kali. Tapi usahakan jangan fosil Gallikelor yang mengandung badar ya. Seperti ini, tidak ada badarnya. Begitu. Setelah kita minum pagi, siang rendam lagi 2 atau 3 menit, diminum lagi, terus malam sebelum tidur diminum lagi. Rasakan keesok harinya. Jika sahabat-sahabat merasakan sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, entah itu merasa ringan di badan, atau syukur kalau bisa sembuh dari sebuah penyakit yang selama ini dikeluhkan, ataupun juga merasakan sebuah kegelisahan atau ketidaknyamanan, itu artinya fosil Gallikelor tersebut yang sahabat-sahabat punyai itu tuah alaminya atau energi alaminya cukup kuat. Kenapa di sini setelah meminum rendaman fosil Gallikelor menjadi lebih gelisah dan merasa tidak nyaman? Nah, itu artinya di dalam tubuh kita itu
banyak sekali yang bersarang energi negatif atau kodam dari luar yang sifatnya negatif gitu teman-teman, sehingga bertentangan dengan energi positif dari energi alami fosil gali kelor. Oke, buat sahabat-sahabat yang masih pemula, semoga ulasan ini bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.